Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga tetap tercurah limpahan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya Muhammad Nabil Al-Faid dengan NIM 2313338 dari kelas KPI 4A. Ini adalah video learning jurnal ke-11 saya atas mata kuliah peminatan public speaking. Nah, mungkin langsung saja kita kepada pembahasan materinya, yaitu materi yang dibawakan oleh kelompok 2 tentang taklukan demam panggung. Kenali, pahami, dan atasi. Nah, langsung saja kita kepada pembahasan pertama, yaitu tentang materi pertama itu tentang pengertian dari fobia speaking atau biasa disebut dengan istilah demam panggung. Nah, istilah demam panggung sendiri itu adalah rasa takut atau rasa cemas gitu yang muncul terhadap seseorang ketika seseorang itu ingin tampil di suatu acara umum atau di banyak orang gitu. Ya, istilah umum gitu pokoknya. Nah, terus selanjutnya yaitu tentang perbedaan demam panggung dan rasa gugup gitu ataupun ketika seseorang itu gugup. Nah, demam panggung itu bukan sebuah penyakit yang berbahaya. Fobia ini menjadi salah satu jenis fobia sosial yang menyebabkan munculnya ketakutan ataupun cemas berlebihan pada hal yang sebenarnya gitu. Nah, yang sebenarnya itu tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, penyebabnya itu bisa karena genetik, terus lingkungan hidupnya mungkin bisa, ataupun pengalaman rasa traumanya. Nah, sedangkan bicara gagap itu merupakan salah satu bentuk kelainan bicara yang ditandai dengan tersendatnya pengucapan kata-kata. Itu misalnya contohnya nih kayak kita nyebutin kata anak nih, anak. Nah, itu kan normal. Kalau orang gugup itu biasanya anak. Nah, jadi kayak satu kata di depan itu diulang-ulang berkali-kali gitu. Nah, mungkin kita langsung saja nih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang penyebab dari demam panggung sendiri. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya demam panggung itu sendiri. Nah, penyebab yang pertama itu tidak lain tidak bukan adalah sifat yang diwariskan dari keluarga gitu. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab salah satu terjadinya demam panggung. Terus penyebab yang kedua itu fisiologi otak. Kemudian yang ketiga itu pola asuh orang tua. Kemudian yang keempat itu bisa juga dari kepribadian. Kemudian yang terakhir itu mengonsumsi obat-obatan tertentu. Itu tadi bisa menjadi penyebab terjadinya demam panggung. Atau bisa juga tuh kayak seperti persiapan yang kurang matang atau pengalaman yang mungkin belum pernah gitu. Nah, itu juga bisa menjadi faktor penyebabnya terjadi demam panggung gitu. Pokoknya banyak sekali lah faktor-faktor kalau harus disebutkan tadi poin-poin intinya saja gitu. Nah, mungkin kita langsung saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri orang yang mengalami demam panggung sendiri. Nah, yang pertama itu mulutnya kering, kayak bibirnya nih kering banget gitu. Terus yang kedua itu tangan gemetar kayak. Kemudian yang ketiga itu kerongkongan seperti ada rasa yang menyumbat gitu, kerongkongan tersumbat. Kemudian yang keempat itu jantung berdetak lebih cepat, tidak seperti biasanya, tidak seperti orang-orang normal pada umumnya. Kemudian selanjutnya itu tangan berkeringatan. Nah, itu juga menjadi ciri-ciri dari demam panggung sendiri. Kemudian itu ada juga lutut lemas ataupun tangan ini mulai terasa dingin gitu. Kayak apa ya? Ya, inilah penyebab ini rasa demam panggung gitu. Nah, mungkin langsung saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang
Dampak negatif dari demam panggung. Yang pertama itu ada gangguan konsentrasi, kemudian yang kedua itu penurunan kualitas penampilan, seperti kita sedang menyiapkan materi nih, kita persiapkan matang-matang, otomatis kan itu sudah lancar nih ketika kita belum praktek. Nah, ketika kita mengalami demam panggung itu bisa mengurangi rasa penampilan kita gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu kehilangan kepercayaan diri atau tidak pede. Kemudian yang keempat itu gejala fisik yang mengganggu. Kemudian yang kelima itu bisa juga gangguan emosional dan mental. Kemudian yang keenam itu ada hilangnya peluang dan kesempatan gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang cara mengatasi demam panggung secara fisik. Nah, yang pertama itu tidak lain tidak bukan, tentunya ada latihan pernapasan dalam mengatasi ketika kita sedang cemas gitu ataupun kecemasan. Kemudian yang kedua itu teknik relaksasi otot progresif gitu. Kemudian yang ketiga itu teknik meditasi dan visualisasi. Nah, mungkin pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang terakhir itu adalah tentang contoh tokoh yang pernah mengalami demam panggung sendiri gitu. Yang pertama itu ada Sarah Solovic. Nah, Sarah Solovic itu seorang pianis klasik yang mengalami demam panggung saat remaja gitu. Jadi dia itu sebelum kayak bisa lancar sekarang itu, dia pas remaja itu sering mengalami yang namanya demam panggung. Kemudian yang kedua itu ada Oprah Winfrey. Nah, Oprah Winfrey itu salah satu pembicara dan host talk show paling berpengaruh di dunia. Nah, ternyata dia sebelum terjun ke dunia talk show atau pembawa acara gitu, dia pernah mengalami di masa-masa saat dirinya itu masih mengalami demam panggung. Nah, ketika itu dia sudah kayak sering mengasah, sering melatih lagi, sehingga rasa demam panggung atau rasa kecemasannya itu hilang seketika gitu, kayak hilang sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, jadi gitulah pokoknya, intinya jangan pernah yang namanya demam panggung. Itu istilah-istilah itu hilangkan supaya kita dapat lancar ketika kita menyampaikan materi ataupun kita merasa pede gitu terhadap kepada ini ya umum. Nah, mungkin karena waktunya bentar lagi sudah mencapai batasnya, mungkin disekiankan saja materi dari kelompok 2 pada pertemuan 2 kemarin itu. Nah, saya Muhammad Nabil Faid. Sekian, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.